Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat datang di rumah Tuhan yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi, kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sehati sepikir kita mau sambut kehadiran Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami kagum menjadi anak-anak Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami, menjamah setiap kami, menguasai setiap hati, jiwa, pikiran kami Tuhan. Agar setiap kami Kau dapati menjadi orang-orang yang selaras dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang bersyukur di hadapan Raja di atas segala raja. Setiap kita yang siap dilawat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami bagi-Mu. Kami buka hati kami bagi-Mu. Mengalirlah, menjamah setiap kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kau curahkan, curahkanlah kuasa-Mu mengalir di setiap hati kami Tuhan. Roh-Mu menjamah setiap hidup kami. Kau curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
mujizat-Mu, keajaiban nyata di tempat ini Tuhan. Curahkanlah mujizat-Mu Tuhan. Setiap engkau yang haus dan lapar, lebih sungguh katakan, curahkanlah. Roh Kudus jamalah umat-Mu. Roh Kudus jamalah gereja. Bangkitkanlah gereja-Mu Tuhan. Curahkanlah mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan, saudaraku. Mujizat terjadi. Engkau melihat setiap hati kami yang merindukan lawatan-Mu. Kau melihat setiap umat-Mu yang merindukan kuasa-Mu. Dinyatakan, amin, amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Kau curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Oh, mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Kami percaya. Yes, Lord. Kuasa-Mu Kemuliaan-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Kau nyatakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, melawat, mengubahkan, memperbaharui, membangkitkan setiap kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab hari ini harinya Tuhan, rohnya dicurahkan, anggur yang baru dilimpahkan. Yang percaya katakan amin. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu limpah bagi setiap kami. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Sebelum duduk kasih tos kanan kirimu, katakan di dalam engkau ada roh Tuhan yang dahsyat. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus jamalah setiap kami. Yang kami rindu, yang kami mau, yang kami perlu hanya Engkau, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, jamalah setiap kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, ya Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati jamalah Tuhan, jamalah seluruh hidupku. Yes my Lord, kuasamu mengubah. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir ya Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu bawa setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, bawa kami lebih dalam Tuhan, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
bersekutu, bawaku lebih lagi nikmati jamah Tuhan. Kuasa-Mu mengubah yang kami rindukan, satu yang ku rindu. Kami mau melekat dengan Engkau, kami mau berjalan bersama dengan Roh. Yesus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran. Kuasa-Mu mengubah hidupku, oh Yesus, ya Roh Kudus, hanya ku haus padamu, ya Roh Kudus, Sama setiap hari ku rindu padamu, ku nantikan Engkau seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami mencari Tuhan pagi hari ini. Demikianlah hati kami menanti-nantikan Tuhan pagi hari ini. Lebih dari apapun, lebih dari segalanya, lebih dari semua yang ada, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Melawat setiap hati, menjamah setiap hati, memperbaharui setiap kami. Syakana makarala bata karala baya shande, kiala la la baya shande. Oh yes, we welcome you, Holy Spirit. We open our heart for you. Ku buka hati bagimu, ya Roh Kudus. Ku bawa hidup bagimu. Shete nama karamo. Penuhi, penuhi, penuhi ya Tuhan. More of you in my life. More of you, Lord Jesus. Come Holy Spirit, come. Kami rindu akan Engkau Yesus, lebih dari segala kaya. Kamarabato korolabasene. Bring me back to your heart. Bring me back to your heart. Lord Jesus. Lord Jesus. Come Holy Spirit.
Jesus, Jesus, my sweet Jesus. There is no other name but the name of Jesus. My sweetest Savior, Jesus. Oh, saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat kami menyembah, Roh-Mu berkarya. You are moving in the midst. You are touching every heart. Kau baharui setiap hati kami. Kau melawat setiap hati kami. Kau membalut setiap hati yang terluka. Oh, Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau tak pernah biarkan kami sendiri. We are not alone. We are not alone. We are not alone. You always be with us. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. We call your holy name. We call your holy name. We call your mighty name. By the Spirit of the Lord. By the Spirit of the Lord, I'm free. By the Spirit of the Lord, I'm strong. By the Spirit of the Lord, I'm alive. By the Spirit of the Lord, I will dance, I will sing, I will rejoice in the Lord. Oh, by the Spirit of the Lord, I am free. By the Spirit of the Lord, I am strong. By the Spirit of the Lord, I am healed. By the Spirit of the Lord, by the Spirit of the Lord, I am free. By the Spirit of the Lord, I am strong. By the Spirit of the Lord, I am alive. By the Spirit of the Lord, by the Spirit of the Lord, I am free. By the Spirit of the Lord, I am strong. By the Spirit of the Lord, I'm alive. By the Spirit of the Lord, by the Spirit of the Lord, I'm free. By the Spirit of the Lord, I'm strong. By the Spirit of the Lord, I'm alive. By the Spirit of the Lord, by the Spirit of the Lord, I am free. By the Spirit of the Lord, I'm strong. By the Spirit of the Lord, I'm alive. By the Spirit of the Lord. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God we have. By the Spirit of the Lord, I am free. By the Spirit of the Lord, I am strong. By the Spirit of the Lord, I'm alive again. I'm alive again. I rise up for you. Hey! Shadadadada. By the Spirit of the Lord, I'm alive. By the Spirit of the Lord, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Hi, Lord. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fill in this place. I need more. I need more and more of you. Yes. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more
dengan Roh Kudus. Setiap tanah hati yang kering dicurahkan kembali, dipenuhi, disegarkan kembali. Dan pada waktu kami duduk mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu akan menjadi pupuk, akan menjadi kekuatan yang menumbuhkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga kami tidak akan lagi goncang, tidak akan goyah dengan apapun juga yang terjadi di sekeliling kami. Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kembali iman kami seperti imannya Yesus. Sehingga kami melihat Tuhan, karya dan perbuatan ajaib Tuhan terjadi pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang dicurahkan atas kami. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Coba kasih tos kiri kanan saudara, kamu diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini ada kabar baik buat setiap kita semuanya. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 128. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kitab Mazmur selalu menyenangkan untuk dibaca. Karena ketika kita membacanya itu seperti air yang menyegarkan jiwa. Membangkitkan kembali pengharapan kita dan membawa kita melihat betapa baiknya Tuhan. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Katakan damai sejahtera atas hidupku. Haleluya. Ini adalah berkat atas rumah tangga. Dan karena kita sedang ada di dalam bulan family leadership, kita tahu sekarang banyak orang membangun pernikahan, membangun rumah tangga itu dengan sangat struggle. Ya, tetapi hari ini saya bilang ini kabar baik karena ada satu kunci ya yang kita nggak perlu berjuang sedemikian kuat, yang penting kita mau lakukan, pasti ada kemenangan, pasti ada berkat atas pernikahan, atas hubungan, atas rumah tangga yang kita bangun. Dan berbicara tentang Mazmur 128 ini, saya tiba-tiba dibawa kepada satu keluarga ya, yang seorang pria itu mewakili banget Mazmur 128. Karena dikatakan di ayat 4 tadi, berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maafkan pagi hari ini meskipun saya ibu-ibu, saya akan berbicara tentang seorang pria, seorang bapak ya. Mungkin karena banyak ibu-ibu sedang berjuang, berdoa, aduh ya apa, siapa yang bisa ngomongi suami saya yang udah gak bisa dikandani ya. Gitu. Jadi pagi hari ini berbahagialah ibu-ibu karena kita akan membahas tentang bapak-bapak ya. Tentang seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu gimana. Dan ini kalau kita benar-benar menelusuri lebih dalam, akan mendatangkan berkat luar biasa di dalam kehidupan keluarga kita. Yang mungkin ini merupakan satu jawaban atas setiap perjuangan yang sedang kita pergumulkan sampai hari ini. Ya. Di ayat 4 bilang berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah kembali kepada yang namanya satu keluarga di dalam perjanjian lama, dia bernama Obed Edom. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering tahu ya nama ini. Dan ketika Roh Kudus membawa saya kepada pria ini, kepada bapak ini, kepada seorang imam yang bernama Obed Edom. Waduh saudara, luar biasa bagaimana Obed Edom ini akan memberikan kepada kita suatu gambaran tentang keluarga yang harusnya kita bangun. Dan kalau kita bisa melakukan ini, ya, kita mendapat impartasi dari apa yang Obed Edom lakukan, maka kita akan melihat tidak ada lagi masalah yang bisa membuat kita dalam kesedihan. Amin. Ya. Mengapa Obed Edom?
kita baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Hari ini kita banyak membaca ayat dan lumayan panjang supaya kita tahu dan mengenali siapa Obed Edom ini biar kita mengalami impartasi dari spiritnya. Ya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ingat saudara, 30.000 orang banyaknya. Ini untuk membawa tabut ke kemah Daud. Ya. Ayat 2, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Catat, Obed Edom orang Gad. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan, apa saudara? Memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara, ini ada satu hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Obed Edom dan keluarganya. Di mana dalam waktu hanya 3 bulan keluarganya mengalami yang namanya prosperity, kemakmuran, kesejahteraan, berkat terjadi di dalam keluarganya. Tentu saja ini tidak bicara hanya tentang materi. Tapi bagaimana saudara kuasa Tuhan menyatakan di zaman di mana orang-orang tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan. Pada hari itu selama 3 bulan. Bahkan kalau bahasa sekarang dikatakan jadi viral saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena udah 20 tahun ada di rumah Abinadab. Tapi tidak terjadi sesuatu apapun ketika tabut itu ada di rumahnya. Tetapi begitu tabut itu ada di dalam rumah Obed Edom 3 bulan saja. Seluruh keluarganya mengalami keajaiban Tuhan. Dan itu yang kita mau terima pagi hari ini. Amin. Ini akan menjadi kabar baik buat kita semua. Bahwa masih ada harapan atas setiap pergumulan kita. Ya, mengapa Obed Edom dibandingkan dengan Abinadab? Abinadab ini menurut tafsiran, dia ini adalah datang dari suku Yehuda, bukan orang Lewi, ya. Dan ketika tabut Tuhan dibawa dari rumah sana, anak-anaknya yang mengiringi perjalanan tabut Tuhan itu. Nah, ada yang menarik di cerita ini adalah Abinadab tidak memperlengkapi atau orang-orang tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan tabut Tuhan pada saat itu. Jadi mereka menaruh tabut itu di dalam satu kereta baru, lalu mereka mengiringi kereta itu. Nah, yang sebenarnya masalahnya adalah tidak seperti itu cara memperlakukan tabut. Dan ketika saudara tergelincir, Usa coba menahan, dia pegang itu tabut dan akhirnya dia mati. Saudara, ini yang membedakan kenapa Obed Edom sangat diberkati. Ya, dan sebenarnya pertanyaannya apa sih isi tabut Allah itu? Ya, isi tabut Allah itu dia cuman kotak aja saudara, ya. Kotak aja, tetapi saudara di situ ada pengurapan Tuhan yang dahsyat. Isinya itu adalah 2 loh batu. Masih ingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai?
dipecahkan saking dia marah kan, lihat orang Israel mulai bangun lembu tuangan. Lalu dia naik kedua kali, kali ini tangan jari Tuhan sendiri yang menulis kedua loh batu itu dengan hukum-hukumnya. 10 hukum. Disimpan di dalam kotak tabut Allah. Lalu ada lagi yang namanya mana. Saudara, mana sorgawi ini diturunkan ketika orang Israel di padang gurun 40 tahun untuk memelihara orang-orang Israel. Supaya apa? Menjadi peringatan bahwa ketika saudara orang-orang ada di dalam ketakutan tentang kehidupan sehari-hari, Tuhan adalah Allah yang memelihara umatnya. Ya, lalu saudara ada lagi di situ tentang tongkat Harun. Tongkat ini benda mati, tetapi ada satu peristiwa tongkat ini mengeluarkan tunas, dia berbuah, dia berbunga lalu menghasilkan buah di situ, buah badam. Gitu saudara ya. Menurut tafsiran itu adalah buah apa tuh? Almond gitu ya. Nah, jadi saudara itu disimpan di dalam tabut tersebut. 3 benda itu saudara. Dan cara memperlakukan tabut itu ya, menurut aturan hukum Musa itu tidak boleh kalau dipindahkan, tidak boleh ditaruh dalam kereta. Dia harus dipikul oleh imam-imam Lewi. Jadi harus langsung menyentuh pundak setiap imam. Gambaran apa? Ini merupakan satu gambaran bahwa harus ada kedekatan, keintiman setiap pria-pria, bapak-bapak di sini dengan Tuhannya. Saudara, ya. Lalu saudara apalagi? Ketika saudara tabut itu dipikul tidak boleh ada yang menyentuhnya. Itu merupakan aturan. Ya, karena apa? Di situ kekudusan Tuhan hadir. Itu simbol kehadiran Tuhan yang Maha Kudus ada di tabut tersebut. Begitulah mereka harus memperlakukan tabut itu. Dan mereka harus mengikuti setiap aturan-aturan yang ada menurut bagaimana cara memperlakukan tabut tersebut. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa kenapa Obed Edom yang diberkati? Karena dia merupakan seorang pria di dalam rumah tangganya yang disebut sebagai orang yang takut Tuhan. Dia memperlakukan tabut Tuhan ini berbeda dengan orang-orang yang sudah membawa tabut itu. Pada saat itu saudara merupakan satu hal yang sangat tidak mungkin untuk menerima tabut Allah sementara baru saja terjadi peristiwa yang mencekam di mana Usa mati. Siapapun pada hari itu mungkin ya nggak akan berani menerima tabut itu di dalam rumahnya. Tetapi apakah pemilihan Obed Edom di sini terjadi secara random, secara acak? Saya percaya enggak. Ya, karena begitu tabut Allah itu berhenti, Daud menjadi takut. Dia campur aduk perasaannya. Disitulah seorang raja yang sudah diurapi bahkan tidak berani mengambil keputusan. Dia tidak berani melanjutkan saudara tabut itu ke tempat tujuan. Dia frustrasi pada saat itu. Dan apa yang terjadi hanya Obed Edom yang membuka pintunya untuk menerima tabut Allah itu. Secara manusia ini tabut Allah ini itu akan kalau salah memperlakukan, kalau orang ini yang menerima tidak tahu cara memperlakukan, bisa saja nyawanya juga terancam. Amin. Dan kalau melihat bagaimana hukum memperlakukan tabut Allah itu. Kalau kita hari ini misalnya tabut itu dikasih ke dalam rumah kita. Kira-kira bagaimana pemikiran kita, bagaimana perasaan kita. Sementara memperlakukan itu harus dengan kudus, harus sesuai dengan aturan. Ya, tetapi kita melihat di sini satu gambaran, satu narasi yang bahkan tidak tertulis di Alkitab. Bagaimana cara Obed Edom memperlakukan tabut Tuhan itu sendiri. Tetapi dari hasil Tuhan memberkati dia selama 3 bulan tabut Allah ada di rumahnya. Kita sudah tahu persis Obed Edom adalah orang yang takut akan Allah. Dia menghormati saudara kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Takut akan Allah itu bukan berarti satu perasaan atau satu sikap ngeri, takut yang negatif, bukan. Tapi takut akan Allah adalah sikap di mana seseorang sangat menghormati, mengagumi kehadiran satu pribadi di sekitarnya. Ya, seperti seorang anak yang mengagumi, menghormati seorang ayahnya yang begitu menjadi teladan dalam hidupnya. Seperti itu Obed Edom memperlakukan tabut Allah ketika dibawa masuk ke dalam rumahnya. Itu yang dia lakukan. Dia menghormati. Kenapa? Karena tabut Allah adalah simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Dan ingat Obed Edom ini dikatakan dia adalah seorang keturunan orang Gad. Ya, nah
Obed-Edom ini dia adalah suku Lewi, berasal dari suku Lewi. Makanya ketika saudara tabut Allah datang, Obed-Edom langsung tahu bagaimana harus memperlakukan tabut Allah tersebut. Dia tahu aturannya, dia nggak boleh sentuh, itu harus dipikul saudara. Dan pada hari itu, Daud saudara, dia pergi meninggalkan tabut itu tanpa tahu cerita yang terjadi. Nah, kita melihat di sini ada 3 figur bapak ya. Ada yang namanya Abinadab, dia punya anak Usa dan Ahio, tapi mereka adalah melambangkan orang-orang Kristen agamawi. Mereka hanya menjadi orang Kristen yang hidup agamawi, melakukan ritual, ya masih ke gereja, masih berdoa, tetapi tidak lagi merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah, doa, bahkan kegiatan agama yang mereka kerjakan. Kita menyembah, kita menyanyi saudara. Tetapi kita nggak rasa ada hadirat Tuhan lewat pujian itu. Kenapa? Waktu kita angkat tangan pikiran kita kemana-mana. Aduh abis ini mau makan apa ya? Tadi pagi datang belum sempat sarapan. Ya, tapi nyanyinya wah saudara kayak malaikat saudara. Ngangkat tangan waduh kayak ada sayap-sayap yang keluar. Tetapi pikirannya nanti abis ini mau makan apa? Kayaknya tadi saya lewat di situ ada pameran deh. Wah kayaknya boleh tuh ya. Saudara pikirannya kemana-mana. Nah ini Kristen agamawi. Pokoknya udah datang ke gereja, udah berdoa saudara. Bahkan kita berdoa pun kita kasih alarm. Saya gak boleh lewat 30 menit. Soalnya kalau lewat 30 menit ini nanti pekerjaan-pekerjaan terbengkalai. Jadi Tuhan kita batasi. Nah ini saudara akhirnya kita terjebak di dalam aturan agamawi. Ketika Tuhan sedang bergerak untuk memberkati mereka tidak menangkap timingnya. Seperti Abinadab, seperti Usa. Jadi ketika Tuhan sedang bergerak saudara. Karena saat itu Israel dalam keadaan mungkin seperti Indonesia hari ini. Ya, resesi. Sudah krisis kepemimpinan karena mereka sedang ditaklukkan pada zaman itu, mereka membutuhkan tuntunan Tuhan. Lalu ketika Daud terpikir untuk memindahkan tabut Allah, sesungguhnya itu adalah waktu Tuhan mau memulihkan Israel. Tapi ketika Tuhan bergerak, orang-orang masih agamawi. Even Daud pun dia nggak tahu bagaimana memperlakukan tabut Allah. Dia menari, dia bawa 30.000 orang. Saya coba cari-cari 30.000 orang kira-kira mungkin sejumlah satu desa ya. Itu heboh banget loh saudara. Saudara berpikir dulu, 30.000 orang itu heboh banget. Serius saudara, ya mereka nari-nari sekuat tenaga, tetapi mereka hanya menyembah Tuhan hanya dengan ekspresi saja, tidak ada esensi. Tetapi saudara kita lihat bagaimana Obed-Edom, seorang pria, ya, yang benar-benar tahu bagaimana menjadi seorang gatekeeper. Maka itu khotbah saya pagi hari ini adalah judulnya The Gatekeeper. Kenapa? Mari kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 26 ayat 15 sampai 12 sampai dengan 15. Apa sih yang menjadi pekerjaan daripada Obed-Edom ini sehingga dia benar-benar tahu bagaimana memperlakukan hadirat Tuhan di dalam rumahnya. Nah, ini adalah rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Sakaria anaknya, seorang penasehat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Ya sampai ayat 15. Nah kita lihat ini Obed-Edom, dia ini bertugas di pintu bait Allah di bagian selatan. Ya, nah Obed-Edom ini merupakan kalau sekarang adalah Asher. Jadi Asher itu Bapak Ibu jangan diremehkan pelayanannya. Ya, luar biasa. Obed-Edom ini tugasnya Asher. Lalu dia juga adalah seorang pemuji penyembah. Mereka Obed-Edom ini dicatat garis keturunannya merupakan keturunan dari Bani Korah dan Kehat. Kalau Bapak Ibu suka baca Mazmur, mereka itu adalah penulis-penulis Mazmur, pujian. Gitu ya. Jadi Obed-Edom ini juga seorang penyembah. Ya, kalau mereka ditugaskan di pintu bait Allah menjadi penunggu pintu ini, ya, penunggu pintu bait Allah, penjaga saudara. Yang pertama mereka harus tahir, mereka adalah imam-imam yang terpilih, yang sudah diseleksi saudara. Ya, mereka harus punya cara hidup yang benar,
punya keteladanan. Sehingga waktu mereka berdiri di pintu gerbang, mereka merupakan wajah pertama dari para peziarah yang masuk ke bait Allah. Dan saudara, yang kedua, para pengunjung bait Allah, peziarah ini, umat Tuhan yang masuk, merupakan mereka nggak boleh masuk sembarangan. Ini penjaga pintu yang harus menyeleksi. Kalau ada yang tidak tahir, mereka nggak boleh masuk. Dan pintu selatan ini itu dekat banget dengan hadirat Tuhan. Jadi di sini ketika si Obed-Edom ini bertugas di pintu bait Allah, mereka sudah mempelajari bagaimana memperlakukan tabut Allah itu, saudara. Jadi ketika tabut Allah di dalam situasi yang mencekam, Obed ini menjadi seorang yang terpilih untuk terbuka pintu rumahnya. Dia sendiri menjadi the gatekeeper di rumahnya dan mempersilahkan tabut itu masuk. Bapak Ibu, seorang pria pemimpin di dalam keluarga yang sudah menikah. Sekarang pertanyaannya, yang belum menikah atau yang akan menikah, mari tangkap spiritnya. Kita pun sebagai wanita-wanita, ini bukan cuma sekedar untuk Bapak, tapi secara spirit. Mari kita juga para wanita di sini, mari kita tangkap spiritnya ini. Ya, bagaimana Obed-Edom dia berdiri di pintu, apa yang dia lakukan? Dia adalah orang pertama yang tampil berdiri di pintu gerbang rumahnya. Ya, lalu dia tahu apa yang benar, dia persilakan masuk. Banyak bapak-bapak gagal membangun keluarga. Bahkan saudara, kita nggak sadar gara-gara kegagalan ini, usaha pekerjaan pun kita ikut jadi macet. Kesehatan kita pun kena serangan. Kenapa? Karena kita pikir kita saat ini sakit hanya karena kita salah makan. Kakek pola hidup, saudara. Enggak juga. Bisa jadi jawabannya karena kita tidak cukup menjadi the gatekeeper untuk rumah tangga kita. Sehingga kita nggak bisa filter apa aja yang masuk ke dalam rumah kita. Sesuatu yang najis kita biarin masuk. Sesuatu yang kotor kita biarkan masuk. Gaya hidup yang gak sesuai firman kita biarkan masuk. Tetapi Obed-Edom dia jaga benar pintunya. Ketika tabut Allah datang, dia bawa masuk, dia perlakukan dengan luar biasa. Bapak Ibu ingat zaman itu saudara, ini Obed-Edom punya 8 orang anak. Dia punya 1 istri, ya gak dicatat sih apakah 1 apa lebih ya, mungkin 1 aja ya. Saudara. Lalu saudara pasti dia punya pelayan-pelayan karena dia seorang yang terhormat, pasti punya budak-budak. Ya kan, saudara, kalau cara memperlakukan tabut Allah nggak boleh disentuh, nggak boleh ada yang najis, harus ada kebenaran di dalam rumah itu. Kira-kira bagaimana seorang bapak yang bernama Obed-Edom memanage seluruh isi rumah tangganya supaya bersatu hati kompak memperlakukan tabut Allah, sebab tabut itu ada di ruang tamunya. Ini luar biasa banget yang kita perlu pelajari. Jadi bapak-bapak, kunci bagaimana berkat Tuhan hadir di rumahmu. Pelihara, perlakukan Tuhan dan hadiratnya. Itu selalu ada di dalam rumah tanggamu. Saudara mungkin, saudara bapak-bapak di tempat ini adalah seorang pekerja. Gimana Bu, saya pekerja. Saudara, apakah terlalu sulit untuk meluangkan waktu 30 menit Anda di rumah menyembah Tuhan? Menjadi teladan minimal. Karena ada banyak sekarang pria-pria, saudara ya, tahu menunjuk kesalahan anggota keluarganya. Tetapi dia sendiri saudara gak bisa kasih solusi. Bagaimana supaya kesalahan-kesalahan itu diperbaiki. Banyak bapak-bapak, pria-pria saudara. Yang haus akan kuasa, pengen dihormati. Tetapi dia sendiri gak bisa dipercaya, gak menjaga integritas. Ini yang membuat saudara pintu rumahnya terbuka bagi serangan setan. Tiba-tiba saudara istrinya menjadi teman yang tadinya mereka berjumpa karena cinta. Ya, dan menikah karena merasa itu jodohnya. Hari itu saudara menjadi teman sparring. Teman untuk selalu berkelahi saudara. Bahkan mereka nggak tahu kenapa mereka menikah saudara. Mereka lupa kenapa mereka menikah dengan pasangannya itu hari ini saudara. Udah lupa. Kenapa? Karena kebencian sudah bertahta di hatinya. Pertengkaran udah jadi warna di dalam rumah tangga saudara. Anak-anak mulai berontak. Kenapa? Karena pintunya nggak dijaga, nggak ada penjaga pintu. Tidak ada hadirat Tuhan di dalam rumah. Mungkin ibu-ibu yang single parent mungkin berkata, iya makanya rumah saya berantakan karena nggak ada penjaga pintu. Ibu-ibu ya itu konsekuensi. Ketika saudara mendengar firman ini, ibu-ibu bisa mengambil tugas itu di rumah. Ya, kita hadirkan hadirat Tuhan di rumah. Supaya saudara kita bisa melihat berkat Tuhan datang.
atas kita, terjadi di dalam keluarga kita. Ketika ada hadirat Tuhan, saudara lihat ada kekompakan. Selama ini mungkin kita berpikir, kenapa rumah saya kok tiap hari, bahkan mungkin bapak-bapak mau pulang rumah itu mikir, saudara ya. Tunggu, bahkan lebih betah di luar daripada pulang ke rumah. Udah selesai bekerja tapi masih nongkrong, saudara, di mana? Karena apa? Nanti kalau pulang di rumah ketemu istri cerewet, diomeli, males gitu ya, saudara. Ya mungkin juga ibu-ibu sama. Ketemu dengan suaminya, wes males ngomong sama orang ini. Karpe dewe, saudara. Kenapa? Karena pintunya nggak dijaga. Akhirnya setan kirim apa? Roh kesalahpahaman, misunderstanding. Ketika istri ngomong apa, suaminya nangkap yang lain. Istri coba muji suami, jadi salah paham. Saudara ya. Jadi dikira nyindir, saudara. Dikira sarkas, padahal memang benar-benar mau dipuji, saudara ya. Lalu saudara, ketika suami mau berbicara, setan kirim miskomunikasi, ya. Mau ngomong apa, mau ngomong anak jadi salah, ya. Mau ngomong pekerjaan jadi bertengkar, saudara. Apalagi duit. Waduh, saudara, hari-hari ini di DC kami ada pengusaha sayur. Dia cerita, waduh, ada pemandangan yang berbeda ketika dia sering jualan di satu perumahan. Tiba-tiba yang belanja bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak, saudara ya. Bukan karena bapak sayang istri. Bapaknya curiga kenapa uang belanja istrinya kok jadi 2 kali lebih banyak daripada seperti biasanya, saudara. Dia curiga ini istrinya ada nakal dengan keuangan. Sampai dia sendiri yang harus belanja, nanya ke yang jual sayur, kamu rincikan kenapa kok jadi mahal. Dia nggak tahu memang harga lagi naik, saudara ya. Cabai lagi naik, plastik naik, saudara. Jadi jualan otomatis naik, sawi yang cuma 1.000 sekarang 3.000. Ya kan, saudara? Dia nggak percaya kalau istrinya jangan-jangan salah gunakan keuangan sehingga dia harus turun tangan juga ikut belanja. Ih, bapak-bapak ini memang ya. Untung bapak di rumah saya nggak begitu. Karena dia menjaga hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi bapak-bapak, kenapa sering kali curiga dengan istrinya? Karena dari tadi pintunya kebuka, nggak ada yang jaga. Jadi setan kirim roh kecurigaan. Tiba-tiba dia mulai curiga dengan pasangannya. Dia curiga istrinya jangan-jangan ada main apa karena apa. Dia handphone terus, chatting-chatting, terus senyum-senyum sendiri. Dia pikir, bahaya ini, kayaknya itu lagi dengan siapa tuh. Gitu ya, saudara. Lalu tidur dikasih mimpi. Mimpi kalau istrinya selingkuh dengan mantan pacarnya. Nah, ini setan serang, saudara. Saya banyak dengar kasus seperti ini. Padahal nggak terjadi, tapi karena setan menaruh benih kecurigaan, akhirnya itu jadi bahan pertengkaran di rumah. Kenapa? Karena nggak ada yang jaga pintu. Semua dibiarin masuk. Dia nggak berdiri mengambil otoritas untuk apa? Melarang penugasan setan yang membawa apa, saudara? Roh-roh penugasan untuk membuat tembok miskomunikasi, tembok misunderstanding, berdiri di rumah saudara. Dia bangun altar di rumah saudara supaya ketika kita berkomunikasi selalu yang terjadi pertengkaran. Kita nggak pernah hancurkan tembok yang dibangun setan di dalam rumah kita. Itu sebabnya di dalam Yesaya 61 dikatakan, pintu gerbangmu akan disebut pujian, tembok-tembokmu akan disebut keselamatan. Kalau seorang penjaga pintu tahu bahwa di dalam rumahnya nggak boleh dibiarkan ada yang namanya altar kecurigaan, ya, salah paham, maka seharusnya dia berdiri, dia hancurkan altar itu, altar salah pemahaman, salah komunikasi, ya, menangkap dengan cara salah, itu yang harus dihancurkan, bukan istrinya yang digebukin, saudara ya. Bukan kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi lihat, firman Tuhan bilang apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Seorang penjaga pintu, dia akan tahu mana yang masuk, yang membuat rumah tangga jadi kacau. Dia pasti peka kalau di dalam dirinya itu ada hadirat Tuhan. Apalagi sekarang saudara kita sedang merayakan ya momen yang sudah pernah terjadi di zaman kisah para rasul, yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kita nggak perlu lagi nangis-nangis bombay hari ini untuk memohon-mohon supaya Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Hari ini yang perlu kita lakukan bukan menangis kesedihan, bukan meratap diri, tapi ambil waktu berdoa, tutup pintu rumah saudara.
ambil tanggung jawab menjadi gatekeeper saudara. Lalu saudara runtuhkan setiap altar yang setan udah bawa masuk ke dalam rumah saudara. Miskomunikasi, misunderstanding, pertengkaran-pertengkaran, kemarahan, kecurigaan saudara. Saudara hancurkan di dalam nama Yesus. Saudara katakan setiap altar yang dibangun setan di rumahku sehingga kami bertengkar. Dengan istri, dengan anak-anak terjadi kesalahpahaman. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Setiap ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Daud mengalami keputusasaan. Ketika dia nggak tahu lagi bagaimana caranya memperlakukan tabut Allah. Dia marah, dia ketakutan. Banyak bapak-bapak seperti Daud. Ya, punya niat untuk menyembah Tuhan tapi nggak tahu caranya. Saudara. Lalu ketika semua berjalan tidak sesuai harapan, dia menjadi kecewa, menjadi takut. Dia menjadi reaktif bukannya proaktif saudara. Nah ini yang harus kita semua bapak-bapak di tempat ini. Bukan, mohon maaf ya, bukan menggurui bapak-bapak di tempat ini. Ya karena ada yang sudah lebih senior dari saya. Tetapi belajar dari kisah Obed Edom. Mungkin masalah-masalah kita karena kita gagal berdiri mengambil tanggung jawab. Untuk membiarkan pintu kita terbuka terhadap yang jahat. Sekarang belum terlambat. Ambil tanggung jawab bapak-bapak. Mulai berdoa, runtuhkan setiap altar itu di dalam rumah saudara. Dan kemudian saudara mulai undang hadirat Tuhan masuk. Saudara perlakukan hadirat Tuhan sebagai yang terutama di dalam pernikahan saudara. Terutama di dalam hubungan-hubungan yang bapak ibu bangun. Dengan istri, dengan anak-anak, dengan pegawai-pegawai. Nyatakan saudara, hadirat Tuhan itu harus keluar di dalam diri saudara. Bagaimana itu bisa keluar? Bangun hubungan keintiman. Makanya tabut Allah yang tadi saya sampaikan adalah harus dipikul. Harus bersentuhan dengan kita. Artinya kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya dalam keintiman itu ada hadirat Tuhan dinyatakan. Ada pengurapan memberdayakan kita. Ada api yang menyala di altar penyembahan kita. Sehingga waktu kita berkata-kata kepada segala penguasa atau situasi yang terjadi tidak sesuai harapan kita, ketaatan kita, altar kita yang menyala, dialah yang akan mengusir setiap kegelapan yang datang menyerang rumah tangga saudara. Saudara gak perlu banyak ngomong, saudara tinggal bilang setiap roh jahat, setiap kuasa, niat jahat manusia yang menyerang rumah tanggaku sekarang, aku katakan pergi tinggalkan rumah tangga yang kami bangun. Cukup sekian, tidak perlu panjang lebar, tidak perlu meratap-ratap. Kenapa? Karena altar yang terbakar itulah yang akan menjadi suara yang membungkam setiap pekerjaan setan di dalam rumah tangga. Yang berniat mengacaukan segala hal yang saudara bangun. Amin bapak-bapak, semangat bapak-bapak. Puji Tuhan. Saya percaya ketika bapak-bapak mulai mengambil tanggung jawab ini, pekerjaan yang bapak-bapak kerjakan, Tuhan buka jalan. Terbukti di Obed Edom, 3 bulan saja seluruh apa yang Tuhan lakukan di dalam rumah tangganya, berkat Tuhan menjadi viral. Bahkan sampai ke telinga Daud. Saudara bayangkan sampai ke telinga raja loh, bahwa Obed Edom diberkati. Kenapa? Karena ini sudah gak mungkin, gak pernah lagi terjadi pada zaman itu. Kenapa? Karena tabut Allah sudah dibiarkan mangkrak. Dan pada saat itu terjadi saudara percikan melalui Obed Edom. Jadi saya mau katakan Obed Edom pada musim itu membawa perubahan yang besar. Bagaimana cara menyembah yang benar pada hidup seorang raja bernama Daud. Jadi bapak-bapak di sini ketika kita memperlakukan hadirat Tuhan di dalam kita. Menjadi penjaga pintu. Kita biarkan hadirat Tuhan masuk. Memimpin, mengambil alih kembali semua kekacauan yang sudah terjadi. Maka saudara akan melihat tiba-tiba saudara Tuhan berdayakan bapak-bapak di sini. Membuat apa yang bapak-bapak kerjakan satu pewahyuan bagi istri. Satu pewahyuan bagi anak-anakmu. Lalu mereka mulai menemukan tujuan hidup mereka. Daud menemukan kembali bagaimana membawa hadirat Tuhan. Dia menemukan jalan bagaimana membawa hadirat Tuhan ke tempat kediamannya. Lalu saudara apa yang terjadi ketika Daud mendengar? Dia datang kembali. Ya, mengangkut tabut itu kali ini dengan cara yang benar. Siapa yang menjadi guru visualnya? Obed Edom. Di dalam kemenangan keberhasilan Daud ada yang namanya Obed Edom. Telah berperan di dalam kehidupannya. Lihat, ketika saudara kita memperlakukan hadirat Tuhan, menjaga pintu dengan benar, maka Tuhan akan pakai saudara membangun orang.
Saudara tahu bahwa di dalam 1 Tawarik tadi kembali ayat 4 sampai dengan 8 kita baca. Obed Edom punya 8 anak. Tetapi ajaibnya semua 8 anak ini jadi orang-orang hebat dan berhasil. Nggak gampang Bapak Ibu ya. Saya punya 2 anak pun nggak gampang untuk ngerawat. Apalagi 8 loh. Ya, dan menjadi orang-orang yang takut Allah semua loh. Ya, dicatat di sini. Obed Edom mempunyai anak-anak. Yakni Semaya, anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netanel anak yang kelima. Yang mungkin mau punya anak bisa di copy ini supaya jadi nama anaknya. Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak mereka memegang apa saudara? Pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat. Serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom. Yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Saudara lihat 62 orang saudara, enggak gampang saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka dikatakan pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih menempati tugas-tugas yang sangat strategis. Diberi tanggung jawab yang punya pengaruh besar atas setiap orang yang mereka pimpin. Inilah dimulai dari mana? Seorang pria yang mau berdiri di pintu rumahnya. Saudara, bukan lagi kali itu menjadi seperti penjaga pintu. Tapi kali ini dia menjadi pintu itu sendiri. Anak-anaknya bisa melalui pintu itu dan menikmati keberhasilan. Karena ada seorang yang takut akan Tuhan. Mazmur yang kita baca tadi menggambarkan. Istri akan menjadi seperti buah pohon anggur. Saudara, mendatangkan sukacita. Istri yang dikasihi itu akan menjadi istri yang kreatif. Istri yang dikasihi akan menjadi penolong yang sepadan. Istri yang dikasihi, dia juga akan sama-sama menjadi teman untuk menyembah, memuliakan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan di rumah tangganya. Sehingga saudara, di rumah itu selalu ada suasana sukacita, bukan suasana menyeramkan. Istri kalau nggak bahagia, suasana bisa seram. Ya, ya, kalau sering digebukin, dimarahin, diomelin sama bapak-bapak, apalagi sering dicurigai, pakai uangnya kemana-mana, padahal belanja nggak ngawur ya. Apalagi kalau jarang ditransfer, aduh sudah gitu ngomel lagi saudara diomelin. Itu rumah pasti kayak kuburan saudara. Anak-anak jangan ganggu mami, jangan ganggu mami. Sudah gak ada transferan diomelin suruh ngurusin anak kan. Pikirnya begitu. Sehingga apa yang terjadi anak-anak terlantar, tidak ada figur. Mereka fatherless di dalam rumah yang ada ayahnya. Mereka motherless di tengah rumah yang ada ibunya. Tetapi Obed Edom karena dia menjadi seorang penjaga pintu. Dia menjaga hadirat Tuhan. Api mezbahnya tetap menyala. Dia perlakukan dengan hormat hadirat Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Kenapa dia diberkati? Karena 3 hal. Yang pertama, apa yang ada di dalam isi tabut Allah? Loh. Kedua loh hukum-hukum itu dia tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Ketika hadirat Tuhan Allah datang dalam rumahmu. Tanpa saudara berjuang, saudara akan diberdayakan Roh Kudus untuk taat. Tunduk kepada firman. Disitulah kunci Anda diberkati. Kemanapun engkau pergi beruntung, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Lalu apalagi saudara, di situ ada mana? Ketika dia menyembah Tuhan, saudara, dia memperlakukan hadirat Tuhan bukan sebagai barang jimat. Dia tahu Tuhan hadir di rumahnya, saudara. Dia lakukan saudara mezbahnya terbakar dengan penyembahannya. Dia taat kepada firman Tuhan. Maka saudara dia melihat tidak ada satupun satu hari pun meja makannya kosong. Kebutuhan sehari-harinya dia gak perlu khawatir. Itu adalah lambang kenapa mana ditaruh di dalam tabut Allah. Untuk memperingatkan umat Tuhan bahwa kamu gak usah khawatir dengan hidupmu. Jangan takut dengan makan minum pakai. Tuhan sediakan, jangan khawatir sebab Allah yang memelihara engkau. Itu yang jadi pesan di tabut Tuhan tersebut. Lalu yang ketiga adalah tongkat Harun. Bicara tentang apa? Otoritas. Tuhan telah memilih Harun menjadi imamnya. Ketika kita menyembah Tuhan, otoritas Tuhan datang atas saudara.
Sehingga ketika saudara berdoa, tidak usah perlu panjang-panjang. Saudara bilang, Tuhan aku percaya hari ini aku diberkati. Maka saudara, otoritas yang diberikan kepada saudara akan menjawab doa saudara. Ketika saudara di tangan saudara dikasih tongkat seperti Musa. Dia bilang, Tuhan sudah gak ada jalan keluar bagi kami. Waktu dikejar Firaun. Tapi yang terjadi apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Arahkan ke laut Teberau, perkatakan dia terbuka jadi jalan, dia akan turut kepadamu. Ketika tongkat otoritas diberikan kepada bapak-bapak di tempat ini, semua kemustahilan yang terjadi di rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, masa depanmu, saudara, ketika saudara mengulurkan tongkat itu dan berkata, aku katakan ada jalan keluar bagi masalahku. Sebab aku punya Tuhan yang besar, saudara arahkan tongkat otoritas, maka otoritas yang diberikan kepada saudara, itu akan mengerjakan apa yang keluar dari mulut bibir saudara. Ini yang Tuhan mau. Kenapa kita harus membangun hadirat Tuhan di rumah. Bapak-bapak khususnya. Dan saya percaya ini merupakan jawaban dari semua kekacauan yang sedang terjadi di dalam rumah tangga, kehidupan anak-anak, mungkin di dalam kesehatan Bapak Ibu, dalam pekerjaan, bahkan saudara di bangsa ini yang sedang mengalami banyak problem saudara ya. Kita gak usah takut. Ketika kita menyadari bahwa ketika kita menyembah, 3 hal itu akan terjadi pada kita. Maka hari ini kita boleh bersuka cita. Amin. Masih ada pengharapan. Ada kabar baik buat kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Ya, dengan otoritas saudara perintahkan. Mari saya undang para pemusik. Ketika terjadi kemacetan di dalam keuangan saudara, pekerjaan yang sudah kerjakan, saudara tinggal pakai tongkat otoritas. Perkatakan, maka akan terbuka jalan bagi Bapak Ibu. Amin. Ya, ketika rumah tangga mulai struggle saudara pakai otoritas dan menyatakan berkat atas pernikahan. Saudara tutup pintu dari semua ketakutan, saudara buka pintu bagi hadirat Tuhan. Maka sejak hari ini, apa yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu, menjadi mungkin. Hari ini saya berdiri di sini karena berkat pelayanan seorang suami yang takut akan Tuhan. Saya orang yang sombong. Kacamata saya itu namanya ego. Saya mendengar, saya melihat berdasarkan kacamata ego. Sehingga banyak kali saya merendahkan, saya meremehkan saat kami baru awal-awal menikah. Tetapi saudara apa yang dia lakukan? Dia membangun altar kasih di rumah. Sehingga saya kemudian yang dari background seorang yang broken home, saya gak tahu bagaimana dikasihi dan mengasihi. Saya cuma taunya marah, saya cuma tahu mempraktekkan kesombongan. Itu karena itu yang saya lihat di dalam keluarga saya. Ya. Dan ketika saya melihat suami saya, dia tetap berdiri di rumah membangun altar. Dia jaga pintu supaya yang ada adalah kasih dan pengampunan. Di situ saya mengalami pertobatan tanpa disuruh, tanpa saya didikte, tanpa saya dimarah-marahin, ya, tanpa saya dikuliahi, tetapi saya cukup melihat keteladanannya. Saya tertempelak, saudara. Saya jadi malu. Setiap kali saya marah dia balas dengan kasih. Kalau mungkin banyak orang bilang, wah suamimu itu sutaki katanya. Apa itu? Suami takut istri. Dulu saya berpikir yang sama. Tetapi ketika Tuhan baharui pikiran saya, Tuhan bilang dia bukan suami yang takut istri. Dia suami yang takut akan Allah. Karena itulah saya bisa bertobat lewat perbuatannya. Dan saya sadar hari ini saya bisa mengasihi, saya bisa mengampuni karena saya belajar dari seorang suami yang takut akan Tuhan. Dia menjaga pintu bagi rumah tangga saya. Ya, dan anak-anak yang kami lahirkan pun adalah anak-anak yang sampai hari ini puji Tuhan mereka bukan anak-anak yang sempurna sama dengan anak-anak Bapak Ibu, tetapi masih bisa diajar, masih nurut saudara, ya. Dan mereka ikut melayani tanpa kami suruh. Kenapa? Karena Maleakhi pasal 2 bilang, ketika ada suami istri ya mengambil tugas fungsi masing-masing, anak-anak dengan sendirinya ketika melihat papa mamanya bersatu, mereka berdoa, mereka melihat ada hadirat Tuhan di dalam hubungan mereka. Anak-anak itu dengan sendiri akan mengasihi Allah. Gak usah struggle. Ini harusnya menjadi family yang kita bangun. Gak perlu struggle. Kenapa? Hadirat Tuhan. Keintiman dengan kita dengan Tuhan. Itu yang akan memberdayakan lingkungan, atmosfer dalam keluarga yang kita bangun. Amin. Tanpa harus keluarin otot, tanpa harus keluarin energi banyak, tanpa harus leher ini pecah-pecah urat saudara. Ya. Untuk menasihati, tetapi hadirat Tuhan menjawab semua kebutuhan kita. Jadi pagi hari ini mari kita menjadi the gatekeeper bagi keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari angkat pujian ini.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hidupku menggenapi Terima kasih firman-Mu. Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Ora basyikere da batakara. Ore de syikere da batakara. Ore da batakana ore de syikere da batakara. Ore da batakana ore de syikere da batakara. Ore de syikere da batakana ore de syikere. Murnikan Ena mahote kere da batakara syikere da batakara. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kesempatan ini saya ingin mengundang bapak-bapak di tempat duduk saudara. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Mungkin pagi hari ini kita menyadari posisi kita dan kekeliruan yang sudah terjadi. Dan bahkan mungkin kita sudah frustrasi seperti Daud. Gimana caranya supaya ada solusi atas setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga yang Bapak bangun. Saya minta bapak-bapak boleh mengikuti doa saya. Bukan karena saya lebih pandai. Tetapi mari kita mau sama-sama mengambil tanggung jawab. Membuat keputusan siang hari ini. Mari boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa yang aku lakukan. Setiap kelalaian, setiap dosa dalam perkataan, perbuatan, pikiranku yang menentang fungsiku sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, suami,
seorang bapak yang harusnya menjadi gatekeeper. Aku minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Aku bertobat. Saudara nyatakan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak bisa mengintervensi kehidupan yang tanpa pertobatan. Katakan, aku bertobat, aku minta ampun Tuhan. Aku menyesalinya. Dan selamatkan aku pagi hari ini. Ikuti doa saya, Tuhan, aku terima pengampunan dari Tuhan. Dan aku berdiri saat ini sebagai orang yang sudah Tuhan tebus. Aku pakai otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Dan aku nyatakan setiap kekacauan, setiap penugasan setan yang telah masuk ke rumah tanggaku, mendirikan tembok kekacauan, kesalahpahaman, miskomunikasi antara saya dan keluarga, aku runtuhkan dalam nama Yesus, terbakar oleh api Roh Kudus. Setiap serangan yang masuk ke dalam hidupku melalui gerbang pikiran yang menjadikan aku takut, bingung, tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Setiap keputusan, pilihan yang aku ambil yang telah mendatangkan kekacauan, sekarang aku cabut jangkar-jangkar di pikiranku yang menentang firman Allah. Aku patahkan dan terbakar oleh api Roh Kudus. Tuhan materaikan dengan darah Yesus. Setiap serangan yang telah masuk karena pintu yang terbuka terhadap keuangan, pekerjaanku, anak-anakku, pasangan hidupku, aku patahkan, aku hancurkan, terbakar oleh api Roh Kudus. Dan Tuhan materaikan dengan darah Yesus setiap pekerjaan, keuangan, hubungan yang aku bangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan dicuri, tidak akan ditiru, tidak dapat dibinasakan. Karena dimateraikan dengan darah-Mu. Aku terima menjadi bagianku hari ini sampai selamanya. Aku undang hadirat-Mu Tuhan, berkuasa, bertahta, menjadi api yang terus menyala pada mezbah hidupku. Dan saat aku ada di dalam rumah tangga, aku dalam hubungan dengan istri dan anak-anak, di situ damai sejahtera Allah, sukacita, berkat diberdayakan melalui kehadiranku di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi panggilanku, fungsiku sebagai seorang pria, seorang ayah, suami, penjaga pintu. Engkau urapi Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, dengan karya kuasa Roh Kudus memberdayakan aku. Sehingga mulai hari ini dan sampai selamanya, apa yang menjadi tugasku, panggilanku, destiniku tergenapi karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalamku. Aku berdoa, bapak-bapak, pria-pria di tempat menyatakan, setiap doa, seruan, pernyataan imanku, Tuhan pagari dengan api Roh Kudus, sehingga sampai ke tahta Allah tidak akan tercuri, tidak dapat dimanipulasi di dalam nama Yesus. Dan aku nyatakan, mulai hari ini, apa yang aku lakukan, yang aku kerjakan dengan tanganku, Tuhan jadikan berhasil, dimateraikan dengan darah Yesus. Kemanapun aku pergi, melakukan tugas, panggilan, pelayanan, semua yang baik, Tuhan Engkau menyertai dan menjadikan aku beruntung. Dan semua keberuntungan dimateraikan dengan darah Yesus. Aku terima hari ini jadi bagianku selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk para pria-pria, bapak-bapak Tuhan. Tugas mereka bukanlah mudah, tapi kami tahu Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap pemimpin-pemimpin. Mereka orang-orang yang Tuhan telah berikan otoritas untuk membawa suasana kerajaan Allah di rumah tangga mereka semua. Tuhan, kami berdoa menopang bapak-bapak, pria-pria di tempat ini. Biar mereka berhasil di dalam tugas dan panggilan mereka di dalam nama Yesus. Dan apa yang mereka bangun,
pekerjaan mereka dirusakkan menjadi kembali Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Semua Tuhan tugas dalam rumah tangga, saat mereka Tuhan terhubung dengan anak-anak, ada pengurapan bekerja atas setiap bapak-bapak yang memiliki anak di tempat ini di dalam nama Yesus. Sebagai pribadi, Tuhan berdayakan mereka menjadi orang yang membawa pewahyuan Allah. Mereka akan menjadi orang-orang yang pembangun Tuhan dimanapun mereka berada, membangun generasinya. Sehingga orang-orang yang mereka bangun akan menduduki tempat-tempat yang luar biasa seperti anak-anak Obed-Edom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan kami berdoa di tempat ini. Ibu-ibu yang terluka, wanita-wanita yang terluka, Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan dan menjadikan sembuh. Tidak hanya fisik, tapi kehidupan spiritual mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saatnya untuk kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami tangkap hari ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, kemanapun Kau utus hamba-Mu, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pewahyuan-Mu Tuhan, urapan-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Kau juga berkati bersama dengan keluarganya Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saat yang terbaik untuk kami menabur di rumah Tuhan, kami rindu belajar untuk memberi yang terbaik bagi-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersuka cita, dengan ucapan syukur. Kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, sebuah sukacita yang luar biasa. Kita dapat beribadah bersama-sama. Saya yakin semua terberkati melalui ibadah hari ini. Bagi saudara yang pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Anda adalah bagian dari keluarga Allah di tempat ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari menabur dengan penuh sukacita dengan scan QR Code yang terdapat di layar, atau melalui amplop persembahan yang terdapat di kursi saudara. Sunday Service, setiap minggu pukul 10 pagi. Mari kita beribadah dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, datang lebih awal, dan bersama-sama mengajak jiwa baru. AM Service akan diadakan satu kali di setiap bulannya, dan untuk Teen Service akan diadakan pada hari Minggu pukul 10 pagi. Kids Service Children Hope Ministry setiap minggu pukul 10 pagi bertepatan dengan Sunday Service. Mari tetap terhubung dan bertumbuh dalam satu kelompok sel yaitu DC, dan berikut jadwal DC yang ada. Saudara yang memerlukan pelayanan baptisan, penyerahan anak, dan pernikahan dapat scan QR Code berikut ini. Rindu untuk melayani? Daftarkan diri Anda melalui scan QR Code berikut ini dan memilih divisi pelayanan yang tersedia.
Bagi saudara yang belum tergabung di dalam DC, dapat mendaftarkan diri Anda di lounge dan bertemu dengan tim DC yang ada. Terdapat juga petugas prayer request bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan. Segala informasi mengenai kegiatan HCC dapat Anda akses melalui akun sosial media kami. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Demikian HCC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara diberkati, amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk dalam doa berkat. Kami berterima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Bapa. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengembalaan tempat ini Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lu Henry, semua staff full time dan semua tim yang ada di gereja HCC Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Biar semua boleh berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kami Bapak. Kami juga berdoa buat Tuhan Mall Ciputra World di tempat ini. Berkati semua tenan yang ada. Juga gereja-gereja yang ada di mall ini Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia. Tuhan, bangsa ini ada di hatimu, bangsa ini ada di matamu Tuhan. Bangsa ini dalam rencanamu. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan yang paling tinggi dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling rendah RT RW. Tuhan memberkati, biar roh takut akan Tuhan melanda Indonesia Tuhan. Dan pulihkan Tuhan keadaan Indonesia Bapak. Dari segala hal yang jahat, biar kiranya bangsa ini boleh Tuhan berlalu dari setiap badai yang sedang terjadi di bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di daerah-daerah. Para penginjil yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Biar banyak jiwa-jiwa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah pekerjaan saudara. Diberkatilah rumah tangga dan segala apa yang kau kerjakan. Tuhan akan membuat berhasil. Diberkatilah keluar masukmu. Tuhan akan meluluhkan engkau daripada yang jahat. Tetapi Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini, bawalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.